Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan masuk materi berikutnya, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Ya, saya mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Anak-anak pasti dalam kondisi yang sehat, bukan? Ya, hari ini Bu Guru akan mengawali dengan doa bersama-sama. Saya antarkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasanya, Bu Guru menyediakan daftar hadir buat kalian. Tulis nama kalian di dalam list WA sebagai tanda kehadiran mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Guru masuk ke materi pembelajaran, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke anak-anak, tujuan kita yang pertama adalah siswa dapat mengetahui karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Yang kedua, siswa dapat menambah informasi dua negara ASEAN terkait kondisi geografis. Yang ketiga, memahami cara membuat patung dengan berbagai bahan. Nah, kita akan mengenal negara-negara ASEAN, ya. Anggota-anggota ASEAN itu antara lain adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Timur Leste. Sekarang kita masuk kondisi geografis negara ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN itu didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kita akan masuk ke Filipina. Ya. Pengaruh letak geografis Filipina. Letak Filipina secara geografis menimbulkan beberapa dampak dan pengaruh pada iklim, ekonomi, dan kondisi geografis. Berikut merupakan pengaruh letak geografis negara Filipina. Filipina memiliki keanekaragaman hayati yang bervariasi, spesies, flora, dan faunanya. Iklim di Filipina termasuk wilayah yang dipengaruhi oleh angin muson yang memberinya 2 jenis musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Letak dekat perairan samudra membuat Filipina memiliki banyak cadangan gas alam. Sebagai negara kepulauan, banyak pulau-pulau dengan panorama bagus yang jadi tempat wisata yang populer bagi turis asing. Filipina dilewati jalur cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana alam gempa bumi. Banyaknya gunung api di Filipina membuat tanahnya subur dan cocok untuk lahan pertanian. Nah, itulah pembahasan mengenai letak geografis Filipina beserta batas-batas wilayahnya. Kenampakan alam di Filipina antara lain adalah Giovanno Alvin, yaitu kenampakan yang terdahsyat di dunia. Banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Kemudian ada lagi kenampakan alam Pulau Luzon, yaitu pulau terbesar di Filipina. Nah, kalian bisa melihat kan gambar?
Sedangkan ada kenampakan sirkumpasifik. Apa sirkumpasifik? Yaitu jalur gunung berapi sirkumpasifik yang membuat negara Filipina ini rawan bencana seperti negara kita. Sirkumpasifik ini membentang di wilayah Amerika Selatan, yaitu pegunungan Andes, kemudian memanjang hingga pegunungan Rocky, Amerika Utara. Dari pegunungan Rocky lalu bergeser menuju ke kepulauan Aleut dan Jepang. Dari Jepang memasuki Filipina, lalu memasuki negara kita Indonesia. Yang pertama kali yaitu di Pulau Sulawesi Utara, Halmahera, Kepulauan Maluku, Pulau Papua hingga sampai Selandia Baru. Nah, ini macam-macam kenampakan alam di Filipina. Ada puncak Apo, ini adalah puncak tertinggi di Filipina. Ada Gunung Mayon saat meletus ya, kelihatan sangat mengerikan ya. Dan ada Palung. Ini yang seperti biru ini adalah gambar Palung. Nah, sekarang kita beralih ke negara tetangga lainnya, yaitu Vietnam. Secara geografis, Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Bila diamati pada peta, wilayah Vietnam itu membentuk huruf S. Secara astronomis, wilayah terletak pada 8 derajat LU sampai 23 derajat LU dan 102 derajat BT sampai 109 derajat bujur timur. Sedangkan batas-batas wilayah Vietnam yaitu sebelah utara Cina, sebelah timur Laut Cina Selatan, sebelah selatan Laut Cina Selatan, sebelah barat Kamboja dan Laos. Luas wilayah Vietnam sekitar 331.041 km persegi. Ya. Wilayah tersebut membentang dari utara ke selatan. Wilayah Vietnam langsung menghadap ke Laut Cina Selatan. Yang kedua yaitu iklimnya. Vietnam Utara beriklim subtropis dengan musim panas yang cukup panas dan hujan deras. Musim dingin sedikit sejuk dan basah. Bagian selatan Vietnam beriklim tropis. Cuaca sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang disebut muson. Perbedaan musim ini terutama terletak pada jumlah curah hujan. Musim panas yaitu bulan Mei sampai Oktober cukup panas dan sangat panas. Dan banyak banjir sering terjadi di delta Mekong. Musim hujan kering dan hanya sedikit dingin. Kondisi geografis Vietnam, di bagian selatan terdapat dataran yang sangat luas, yaitu delta Sungai Mekong. Sungai Mekong berhulu di dataran tinggi Tibet dan merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara, yaitu 4.160 km. Ketika mendekati pantai timur, sungai itu bercabang-cabang yang masing-masing membentuk delta luas yang membentang dari kota Ho Chi Minh sampai di semenanjung Ca Mau. Nah, ini adalah kenampakan alam di Vietnam. Ada sawah, ada gunung, ada sungai, ada pasar, ada bangunan ya. Sangat banyak. Dan ini menarik perhatian bagi wisatawan asing. Nah, sedangkan ini kenampakan alam yang sangat terkenal di Vietnam yaitu danau terindah di Vietnam dan Gunung Pang Sipang ya. Ini merupakan gunung tertinggi yang terletak di provinsi Lao Cai. Nah, ini kalian juga melihat gambar namanya adalah delta Sungai Merah Vietnam. Dikatakan Sungai Merah karena apa? Airnya berwarna merah. Nah, ini sungguh luar biasa ya, keajaiban alam. Luar biasa ya, Tuhan menciptakan alam ini dengan berbagai macam keajaibannya ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi yang lain, yaitu membuat patung. Kalian kemarin sudah membuat patung, sudah praktek ya, membuat patung dari tepung terigu. Dan bermacam-macam sudah kalian bentuk.
Hari ini Bu Guru hanya memberikan tambahan materi saja. Apa toh sebenarnya patung itu? Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus, yaitu pahat, cetak, membusir, dan konstruksi. Sekarang fungsi patung. Secara umum, fungsi seni patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. Patung religi, itu fungsinya sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. Patung monumen, itu ada untuk memperingati jasa seorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Sedangkan patung seni adalah patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Sedangkan patung kerajinan yaitu patung hasil karya kerajinan. Aduh, banyak sekali ya anak-anak jenis-jenis patung yang mesti kita pelajari. Ternyata patung itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalian harus tahu sehingga tidak hanya sekedar membuat patung, tapi sudah tahu ketika membuat patung tujuannya itu untuk apa ya. Oke anak-anak, ini adalah contoh patung dari plastisin yang sebagian juga kalian sudah membuatnya kemarin ya. Bu Guru sangat senang, kalian sangat kreatif, kalian sangat banyak ide, sehingga patungnya itu bermacam-macam karya kalian. Ada yang sudah dikumpulkan, ada yang sudah difoto, semuanya adalah hasil karya kalian sendiri. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke penugasan. Guru akan memberikan 5 soal. Yang pertama, negara mana sajakah yang mendirikan ASEAN? Yang kedua, sebutkan pulau terbesar dan puncak tertinggi di Filipina. Yang ketiga, bagaimanakah iklim di negara Vietnam? Yang keempat, apa nama gunung tertinggi di Vietnam? Yang kelima, sebutkan fungsi patung berdasarkan jenisnya. Itu ya anak-anak, tugas dari guru. Bagaimana aturan pembuatan tugas? 1. Tulisan harus rapi ya, di buku tugas khusus. Jadi 1 aja buku tugasnya ya, tidak usah dipisah-pisah. Enggak usah matematika, yang mapel, bahasa Jawa, SPD enggak usah dipisah. Jadikan 1 saja, diberi tanggal. Kemudian simpan dulu, hari Sabtu dikumpulkan ke sekolah. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengerjakan tugas sebagai penilaian. Yang kelima, ini penting ya, kerjakan dengan urut. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran guru dengan baik, dengan tertib. Pesan Bu Guru, kalian harus tetap jaga kesehatan, hormati orang tua, dan taat beribadah ya. Jadi anak-anak meskipun di rumah harus tetap menjaga keceriaan sehingga imun kalian semakin baik. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari saya hantarkan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa besok ya.